Paname biasa dikenal dengan sebutan udang kaki putih, lebih populer disebut udang putih Pasifik atau udang raja. Udang Paname adalah jenis udang yang berasal dari timur Samudra Pasifik. Udang ini umumnya memang ditangkap atau dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi. Budidaya udang Paname ternyata menjanjikan potensi keuntungan. Namun, semua itu tergantung dari biaya awal dan biaya operasional dalam proses pembudidayaannya. Pada video kali ini, kami berkesempatan melihat secara langsung proses budidaya udang Paname dalam skala besar di Balai Budidaya Ikan Pantai di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang berada di Pulau Rupat Utara. Budidaya udang Paname di Balai Budidaya ini merupakan tempat percontohan bagi masyarakat yang berminat untuk memulai usaha budidaya di sektor perikanan, khususnya udang Paname. Kalau untuk kelolanya tuh ya ada bagian-bagian tertentu dari perikanan. Kalau di sini kan Balai Benih Ikan Pantai. Dia orang ini barat tambak udang ini sebagai percontohan untuk masyarakat. Jadi masyarakat kalau pengen buat tambak, salah diskusi sama bagian perikanan. Di tempat ini, kita akan lebih banyak belajar tentang apa saja teknik-teknik dasar dan cara membudidayakan udang Paname. Tambaknya habis apa enggak? Kalau tidak habis, kena masakan. Jadi kalau tidak habis, antara dengan dua anto, dengan satu anto habis, satu anto tidak habis, penetap. Mengetahui jumlah bibit udang yang akan ditebar ke dalam kolam menjadi salah satu bagian yang penting. Hal ini untuk menyesuaikan volume air agar kebutuhan-kebutuhan dasar untuk kehidupan udang tetap terpenuhi. Misalnya di tempat ini, terdapat 6 kolam aktif yang terisi bibit udang Paname. Ukuran kolamnya 1.500 meter persegi dengan volume air lebih kurang 1.800 kubik. Dengan demikian, untuk satu kolam mampu menampung sebanyak 150.000 bibit udang Paname. Jika dirata-ratakan, saat ini ada sebanyak 3.060.000 bibit udang Paname yang tengah dibudidayakan di tempat ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 450.000 diantaranya adalah bibit udang Paname jenis anyer. Sisanya adalah bibit jenis lokal. Kapasitasnya ini ukuran dari kolam ini kan 1.500. Jadi untuk volume airnya itu 1.800. Nah, 1.800. Jadi kapasitas untuk tebar benurnya itu 150.000. Jadi kalau untuk kapasitas dari kolam itu sesuai dengan ukuran kolam. Benur pertama itu di kolam 2, kolam 3, kolam 6 itu benurnya benur dari anyer CPP Prima. Kalau dari yang kolam 5, 7, 9 itu dari produksi dari sini. Jadi dari anyer bisa Nopli itu apa namanya? Anak udang yang baru netas. Nah, jadi namanya Nopli. Jadi dipesanlah sama orang hatchery, dikembangkanlah ukurannya sampai pos larva. Larvanya tuh untuk penebaran pos larva itu pos larva 8 sampai 12 itu baru bisa ditebar. Kalau bibitnya ini sudah kemarin ini kami tebar tuh 150.000. Jadi kalau dikaliin 3 untuk yang anyer itu 450.000. Yang pertama tuh kalau kolam tak sesuai dengan kapasitas lah. Ya kapasitasnya kincir. Kalau kincir ini kan satu kincir kan gunanya untuk oksigen. Jadi kapasitas untuk mengcover udang itu 2.400. Jadi sesuailah dengan ukuran kolam sama tebar benur. Lebih jauh, kita akan mengetahui apa hal yang paling penting diperhatikan dalam budidaya udang Paname. Paling penting itu yang pertama itu fitoplankton. Nah,
plankton. Plankton itu kan mikroorganisme yang tumbuh di dalam air. Dia yang menghasilkan oksigen, juga pakan alami di udang. Nah, itu paling pertama. Selain itu, kualitas air juga penting untuk diperhatikan dalam budidaya udang Paname, terutama pH air. Idealnya, pH air tetap harus terjaga di 7,5, maksimal di 8,5. Terjaganya pH air sangat penting untuk pertumbuhan udang Paname. Itu bisa stres. Nah, plankton pun plankton kurang aktif. Nah, terus kemudian pencerahan air itu penting juga karena itu menunjukkan adanya plankton atau tidak. Ada lagi biotik. Probiotik itu seperti BRB, biosol, nah, itu juga untuk pertumbuhan udang juga. Untuk budidaya udang Paname sebaiknya menggunakan terpal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pembersihan media dan meminimalisir berbagai risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk gambar udang ini lebih bagus terpal, karena kalau di terpal itu kita kayak membersihin bagian bawah itu, terus bersih lumpur di bawah, bisa kita pakai sipon jadi sedot. Nanti itu ada pipa untuk nyambung ya. Jadi terus karena kalau yang tanah sebenarnya tuh risikonya lebih besar. Risiko itu biaya untuk budidaya udang lebih besar. Kemudian besok tuh kalau di tanah tuh takutnya kan ada namanya virus APD. Itulah virus yang mematikan udang. Secara umum, udang Paname memang sangat rentan terhadap penyakit. Penyakit tersebut datang dari bakteri-bakteri yang berada di lingkungannya, bahkan dari kotorannya sendiri. Terjadinya WPS. WPS itu White Feather Syndrome, bisa membuat timbulnya penyakit dari udang. Makanya kalau ada seperti itu diangkat itu hari WPS, White Feather Syndrome, termasuk suatu yang menyebabkan penyakit dari udang. Jadi kayak apa namanya, kotoran dari udang, kan dia menyebabkan kotoran putih, kotoran itu. Jadi bukan kotoran dari pakan. Nah, itulah yang menyebabkan dia stres, ada timbul penyakit, virus masuk. Untuk itu, pemberian pakan pada udang Paname pada prinsipnya hampir sama dengan budidaya ikan. Harus sesuai dengan jadwal, hanya saja durasinya lebih singkat dan lebih sering. Setidaknya 4 kali dalam sehari. Hal inilah yang membuat biaya operasional untuk budidaya udang Paname menjadi lebih besar ketimbang ikan. Meski demikian, peluang keuntungan yang didapat juga sangat menjanjikan. Udang-udang ini sudah bisa dipanen pada usia 90 hari. Namun idealnya di usia 120 hari atau tergantung dari permintaan pasar. Di balai budidaya ikan pantai ini, sekali panen udang Paname bisa mencapai 1 ton lebih. Pertama pagi itu jam 7, kemudian tergantung 2 jam atau 1,5 jam itu antara kita jam setengah 9 atau jam 9, itu jam 11, nah, tergantungnya jam 1, kemudian jam 4 tergantung itu jam 6 atau jam setengah 6, sesuai dengan umur udang lah. Waktu sama lah seperti ikan, makan ikan seperti itu juga ada pagi, siang, sore, malam. Malam itu jam 9. Ini ya, kalau biaya untuk udang ini lebih besar, karena sampai 1 M. Cuma ya untuk hasilnya sampai 1 M. Cuma untuk kayak dari nol bisa sampai 500 juta, 1 juta modal dia untuk buat belah udah dimakan dipanen. Itu biasanya ada yang pesan, adalah dari ada ada kenalan lah dari orang-orang, misalnya orang Cina yang diekspor ke luar. Cuman orang lokal ada juga. Biasa sekali panen itu ada 10 ton lebih. Pada prinsipnya, budidaya udang Paname lebih mudah, asalkan
teknik-teknik dasarnya dikuasai.